Kalau kita lihat orang-orang yang saat ini jadi anggota DPR, sebenarnya ada hal yang cukup aneh menurut gua. Karena kalau kita lihat, orang-orang yang jadi anggota DPR saat ini, itu punya latar belakang yang gak ada hubungannya sama sekali sama pekerjaan legislatif. Ada yang dari artis, pebisnis, bahkan ada yang cuma modal terkenal aja. Padahal ya, sebagai rakyat, kita pasti mau punya anggota dewan yang pintar, atau seenggaknya ngerti lah dengan kebutuhan rakyat dan bekerja sesuai bagaimana tugasnya sebagai seorang wakil rakyat. Tapi realita yang terjadi dari lama bahkan sampai saat ini, anggota DPR kita ini tuh masih selalu buat kebijakan yang gak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bahkan kebijakan yang desain sama DPR, banyaknya itu dirasa cuma nguntungin para elit aja, bukan berpihak sama rakyat. Bahkan bukan cuma sekedar kebijakan yang diambil aja yang ngebuat rakyat itu marah sama anggota DPR saat ini, tapi juga pernyataan-pernyataan kontroversial yang dikeluarkan sama beberapa anggota dewan yang ngebuat publik itu marah dan kecewa sama statement yang mereka punya. Kayak misalnya nih, kemarin ketika lagi rame seru untuk bubarkan DPR, ada salah satu anggota dewan saat itu bernama Ahmad Saroni, viral dengan ucapannya yang bilang kalau orang yang ngomong bubarkan DPR itu adalah orang yang paling tolol sedunia. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Terlepas dari baik buruk keseruan bubarkan DPR, tapi tentu sebagai anggota DPR, beliau itu nggak seharusnya ngatain tolol ke rakyat, karena emosi rakyat yang datangnya itu udah ada di DPR juga. Bahkan yang ironisnya lagi, ketika kemarin ada berita penjaraan rumahnya beliau, di situ juga beredar nilai ijazah SMP-nya Ahmad Saroni, yang ternyata rata-ratanya itu cuma 6. Jadi kalau kita ngomongin tolol, ya kita semua bisa lihat siapa yang tolol sebenarnya. Nah tapi nih ya, sebenarnya gak cuma nilainya Ahmad Saroni aja bikin publik itu ngerasa kalau anggota DPR itu juga bisa dibilang quote-unquote bodoh gitu. Karena sebelumnya, salah satu anggota DPR yang bernama Adis Kadir sempet buat orang-orang tuh heran dengan kualitas berpikir anggota DPR kita. Dimana waktu itu dia ngomong kalau biaya kos itu 3 juta per bulan, tapi masih dikali 26 karena hari kerja. Dan setelah statement itu keluar, orang-orang langsung rame ngehujat beliau karena kelihatannya beliau itu nggak bisa ngitung. Hal-hal ini tuh kayak nunjukin gitu ke masyarakat kalau kualitas berpikir para anggota dewan kita tuh ternyata sedangkal itu. Tapi dari ini semua, ada satu pertanyaan yang banyak dilontarkan masyarakat ke para anggota dewan ini, yaitu kok bisa sih mereka-mereka tuh kepilih jadi anggota dewan? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa kita nggak harus jadi pintar untuk menjadi anggota DPR. So, disimak sampai habis. Alasan yang ngebuat kenapa kepintaran itu nggak bisa jadi standar untuk seseorang jadi anggota DPR, itu karena meritokrasi di negara kita yang masih sangat rendah. Jadi buat tim belum tahu, meritokrasi itu adalah sistem di mana orang itu bisa naik jabatan, dapat posisi, atau dapat kesempatan, itu karena kemampuan dan prestasinya. Jadi siapa yang kerja keras dan paling kompeten, dialah yang diprioritasin. Nah masalahnya, meritokrasi di Indonesia masih rendah karena yang dapat jabatan justru dari hal-hal di luar kepintaran, kayak kekayaan finansial, relasi, orang dalam, bahkan kadang seberapa terkenalnya diri lu. Makanya kalau kita lihat ya, komposisi dari latar belakang para anggota dewan itu banyaknya berasal dari artis, pengusaha, atau enggak dari orang-orang lama di dunia politik. Disinilah kita bisa lihat kualitas meritokrasi anggota dewan di Indonesia itu masih rendah, karena orang yang gak terbiasa dengan pekerjaan legislatif pun, ini bisa kepilih asal punya nama, kekuatan finansial, koneksi, dan lain-lainnya. Yang itu artinya, walaupun ada orang yang mungkin pintar, paham undang-undang, dan ngerti seluk-beluk ekonomi negara, tapi kalau dia nggak punya modal finansial, jaringan, atau panggung politik yang jelas, kecil kemungkinan untuk bisa lolos jadi anggota DPR. Nah, di sisi lain, orang dengan modal besar atau nama besar, itu bisa dengan mudah duduk di kursi legislatif, walaupun soal kepintaran mungkin gak seberapa. Makanya kan banyak ya, statement dari para anggota DPR itu nyeleneh dan dangkal. Ya karena jabatan mereka di DPR itu gak ngejamin kalau mereka tuh pintar. Jadi jangan heran kalau banyak dari kita yang suka kecewa atau geleng-geleng kepala, lihat siapa aja yang akhirnya duduk di parlemen. Karena ya, sistemnya emang gak berbasis murni pada kemampuan intelektual, tapi lebih pada kekuatan struktural dan politik yang praktis. Tapi kan anggota DPR itu juga dipilih sama rakyat. Nah ini juga jadi alasan kenapa orang yang bodoh sekalipun itu bisa kepilih jadi anggota DPR. Jadi gini, dalam sistem politik demokrasi, suara semua orang itu nilainya sama. Jadi satu suara orang yang pintar dan intelektual itu setara sama satu suara orang yang bodoh. Yang itu artinya, faktor yang bikin seseorang itu kepilih bukan para kepintarannya, tapi gimana dia itu bisa bikin orang lain percaya dan mau milih. Dan untuk menarik rasa percaya orang, itu bisa dilakukan dengan beberapa hal di luar dari kecerdasan. Salah satunya itu adalah dengan popularitas. Makanya kalau kita lihat, beberapa anggota dewan yang saat ini kepilih itu ya berasal dari kalangan artis yang udah populer. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ya itulah yang banyak dipilih sama rakyat. Tapi sebenarnya hal ini wajar loh. Kenapa rakyat itu cenderung milih calon itu dari popularitasnya? Karena kalau lu masih inget di pemilihan kemarin, kan ada banyak tuh nama-nama calon anggotanya. Yang mana dari semua calon yang ada, mungkin banyak dari kita tuh nggak tahu mereka itu siapa. Apalagi buat orang-orang awam yang nggak biasa ngikutin politik, pasti cukup asing sama nama-nama para calon anggota yang ada.
Nah, karena masyarakat itu udah skeptis sama politikus karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi sebelumnya, akhirnya masyarakat itu banyak milih orang-orang yang mereka udah tahu latar belakangnya. Sekalipun itu nggak nyambung nih sama pekerjaan legislatif. Karena rakyat pikir itu daripada mereka salah pilih, lebih baik asal pilih. Makanya kalau kita lihat ya, ada beberapa anggota dewan yang kepilih itu asalnya dari kalangan artis yang emang udah terkenal. Ya karena itu tadi, rakyat itu milih karena mereka tuh udah nggak asing sama mukanya. Ada satu teori yang namanya itu mere exposure effect, yaitu fenomena psikologis ketika orang mengembangkan preferensi terhadap sesuatu karena paparan yang berulang kali. Dan dampak dari efek ini, orang tuh jadi gampang percaya sama orang-orang yang mereka tuh udah sering lihat mukanya di media-media mereka lihat. Makanya kan banyak ya, calon-calon pemimpin tuh rela pasang baliho besar-besar untuk kenalin wajah dan slogan mereka supaya gampang diingat sama masyarakat. Nah nanti ketika masyarakat itu udah nggak asing sama muka mereka, disitulah timbul rasa yakin, walaupun tanpa alasan yang jelas kenapa mereka tuh bisa yakin. Jadi kalau ditanya kenapa orang yang gak pinter-pinter amat bisa jadi anggota DPR, ya karena popularitas itu cenderung lebih bikin orang yakin, ketimbang kecerdasan intelektualitas yang gak semua orang tuh bisa lihat. Lagi nih ya, gak semua orang tuh punya waktu yang banyak untuk riset kapasitas tiap calon. Jadi mereka tuh pakai shortcut untuk pilih calon yang mereka pilih, kayak namanya familiar, mukanya yang mungkin enak dilihat gitu ya kan, atau nggak ngikutin kebanyakan orang di media sosial. Menurut beberapa riset, nama dan branding itu lebih ngasih keuntungan nyata daripada kapasitas. Jadi nggak heran kalau yang terkenal itu lebih dilirik daripada yang mungkin lebih capable jadi anggota DPR. Selain itu dalam banyak konteks, uang dan materialisme itu bisa mengalahkan meritokrasi. Karena di banyak situasi, calon yang punya akses ke dana dan jaringan yang kuat itu pasti cenderung lebih bisa menang daripada yang biasa-biasa aja. Dan disinilah muncul istilah yang bisa dikenal itu sebagai money is power. Apalagi dalam dunia politik, uang dan koneksi itu punya peran yang sangat besar. Ya kayaknya udah jadi rahasia umum deh, kalau politik itu ya tempatnya para orang-orang yang punya kekuatan finansial dan koneksi, bukan cuma sekedar kecerdasan. Bahkan kasarnya, orang yang gak pintar sekalipun, itu tuh tak bisa bertahan di dunia politik kalau punya koneksi dan uang. Lagi pula pekerjaan anggota DPR itu kan dengan sistem gitu, bukan satu orang mikirnya satu masalah. Jadi mereka itu kasarnya ya bisa numpang otak lah sama tim mereka. Karena mereka kan pasti punya tim ahli, staf khusus, konsultan, bahkan sampai buzzer yang bisa ngebela mati-matian ketika mereka tuh buat salah. Pekerjaan anggota DPR itu seringnya bersifat representasi, bukan cuma sekedar nulis undang-undang doang. Lagi pula pekerjaan legislatif itu kan bisa dikerja sama timnya gitu. Sedangkan mereka yang jadi anggota DPR-nya, mereka lebih dominan butuh skill retorika aja. Makanya kan banyak ya, anggota dewan kita tuh ya kerjaannya cuma baca tuang atau cuma ngeles kalau ada salah. Jadi sebenarnya sistem itu mendukung untuk orang-orang yang ada di situ tuh belum tentu pintar. Karena pada akhirnya yang ngerjain pekerjaan mereka itu bukan individu, tapi tim mereka. Makanya yang penting itu mereka jadi dulu. Urusan pekerjaannya ya itu bisa dikerjain sama timnya. Selain itu orang-orang yang quote-unquote pintar beneran justru bisa dianggap sebagai ancaman. Karena politik itu arena kekuasaan, bukan arena akademik. Jadi yang dicari itu bukan sekedar pintar doang, tapi lebih ke pintar nyesuaiin situasi. Dan ini bukan cuma asumsi doang loh, tapi ini udah jadi rahasia umum yang punya dasar kenapa orang yang pintar beneran itu bisa kalah sama yang pintar nyesuaiin situasi. Dan biasanya nih ya, partai itu lebih butuh loyalitas daripada intelektualitas. Jadi partai itu lebih milih dan dukung calon berdasarkan kalkulasi elektoral, kayak loyalitas, kemampuan finansial untuk kampanye, dan juga daya tarik lokal, bukan selalu sekedar kapasitas legislatif aja gitu. Kekurangan dari sistem demokrasi, memang calon yang kepilih itu kadang gak sesuai sama kapasitasnya, karena para calon yang kepilih itu ya atas dasar suara rakyat aja. Sebenarnya ngebuat anggota DPR kita sekarang ini banyak yang gak becus, itu karena meritokrasi yang dangkal, dan sistemnya yang belum tegas untuk membuat para anggota dewan ini kerja dengan serius. Akhirnya banyak dari mereka tuh semena-mena sama pekerjaannya. Selama sistem dan kondisi ini dibiarin, akan terus ada anggota dewan yang gak becus, dan cuma numpang nama doang sama jabatan di DPR. Gimana nih pendapat lo soal masalah anggota DPR ini? Coba tulis di kolom komen.